Tadi ada yang ngechat saya Kak, rata-rata katanya sebelum kita yang tadi break sebentar itu Kak udah pada join semua Kak, tapi karena mungkin Kakak lagi kita pas lagi break mereka nggak bisa masuk gitu Kak. Ini udah pada masuk kok. Oh, oke Memang Kak. sengaja tadi waktu break kakak nggak admit jadi sekalian. Oh ya oke Kak. Oke. Oke, sudah ya. Berarti tidak ada lagi yang akan kakak admit karena sudah lewat juga dari jam yang kita tentukan. Yang belum mengaktifkan kamera dipercepat. Karena hari ini kita akan presentasi kelompok, jadi kakak tidak mau ada alasan kak belum masuk. Kak, padahal sudah jam 10 berapa? 18. Oke, masih banyak yang belum mengaktifkan kamera, silahkan diaktifkan, jangan buang-buang waktu, sudah kita lewatkan 15 menit. Kalau nggak mau aktifkan, silahkan keluar, nggak masalah. Oke, sebentar ya kakak, buka file dulu. Oh iya, Samuel, untuk hari ini kakak minta tolong buatkan presensinya atau kamu nanti absen di akhir pertemuan, boleh ya Samuel ya? Karena Oh, kayaknya boleh Kak. lagi ada masalah nih sama Google Drive ya kakak, makanya semalam kalian tidak bisa kirim tugas dari classroom gitu. Iya Kak, lagi bermasalah memang semua GCR Kak. Iya ya, berarti bukan di kakak Bukan aja Kak. ya? Soalnya udah dua atau 3 hari yang lalu memang ada kayak gitu. Jadi kayak dia nggak bisa masukkan file, tapi kalau turn in gitu tanpa ada masukkan file bisa gitu Kak. Hanya masuk apanya hanya klik max down gitu aja Kak. Oh oke, karena semalam kakak juga mau upload materi dari GCR kan, tapi nggak bisa-bisa. Kakak pikir apa karena Google Drive ya kakak kepenuhan gitu, karena memang udah ada reminder penyimpanannya terlalu penuh gitu. Berarti memang lagi ada masalah juga ya? Iya Kak. Jadi hanya bisa kayak max down gitu aja Kak. Tapi kalau memang mau dibuat absen sih Hmm, gak apa-apa nanti saya buatkan juga Kak. oke, di absen manual aja juga nggak apa-apa. Oke Kak. Oke, sebelum presentasi kelompok, kakak mau kasih materi sedikit, materi lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah, karena tadi ada satu yang WA kakak izin nggak masuk karena lagi sakit katanya. Jadi semoga kita di sini semua sehat-sehat seterusnya, kita dan keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita. Hari ini kita akan lanjutkan materi tentang anatomi feature 1. Akan kakak bagi ke dalam 2 pertemuan. Karena hari ini juga kita ada presentasi kelompok ya, jadi nggak akan sempat kalau semuanya. Oke, kita hari ini hanya bahas tentang head atau teras tulisan. Jadi menurut Asep Syamsul MR, Future memiliki struktur penulisan yaitu judul, teras, jembatan atau transisi, isi, dan ending. Oke, kita bahas satu-satu untuk judul. Judul itu untuk feature tidak ada ketetapan harus lugas, misalkan harus sekian kata, nggak perlu ada ketetapan. Kalau strict news atau berita keras, kan harus tuh judul tidak boleh terlalu bertele-tele, judul harus menggambarkan isi gitu ya kalau berita keras atau strict news.
Tapi kalau untuk di feature, judul itu justru harus memikat. Dia nggak harus berupa ringkasan atau intisari dari isi isinya, tapi harus menarik dan menggugah minat. Jadi seringkali kalau kita baca feature itu, kita sudah tertarik sejak awal kita membaca judulnya. Itu dia kekuatan atau keharusan dari judul sebuah feature. Ada macam-macam judul. Yang pertama, judul dari titik pandang isi. Ini sama seperti Strike News, atau di mana judul adalah ringkasan ataupun sudut pandang dari materi tulisan. Terus merefleksikan materi tulisan. Misalnya, contohnya, 2 kali pemilu dalam 1 periode pelita. Seekor kuda selamatkan sekolah. Gitu. Jadi dia seperti judulnya Strike News atau berita keras. Langsung aja gitu kita masukkan atau kita intisarikan inti dari si tulisan kita ke dalam judul. Kalau kita dulu waktu zaman sekolah nulis, ada suruh buat karangan gitu ya, misalkan, atau lagi ujian bahasa Indonesia, kalau kalian UN dan kalian waktu masuk ke perguruan tinggi, itu pasti sering dicari misalnya apa topik dari paragraf di atas gitu. Apa kesimpulan dari paragraf di atas, apa temanya, yang kayak gitu-gitu kan. Nah, judul dari titik pandang isi ini seperti itu. Mirip seperti Strike News. Gak terlalu sulit, kalian hanya perlu memaparkan apa inti atau topik dari tulisannya kalian. Kemudian judul how to. Isi atau maksud tulisan yang disusun dengan keringkasan judul yang spesifik. Misalnya, bagaimana cara tetap langsing setelah kehilangan berat badan, bagaimana menjalankan bisnis suara laba, bagaimana memilih make up, bagaimana memilih handphone, dan lain sebagainya. Ini kalau judul how to ini biasanya kita pakai di feature apa? Di jenis feature yang mana? Tips ya, Kak? Tips, benar. Di feature yang tips. Ini maaf ya, bisa diinfokan ke teman-temannya yang lagi di waiting room, nggak akan kakak admit lagi. Oke, lanjut. Ada judul superlatif, yaitu mengilustrasikan keluar biasaan atau kehebatan dari materi atau isi pemberitaan. Misal, atau isi tulisan. Sorry. Contoh, manusia tercepat di dunia bertemu dengan manusia paling jenius. Gitu. Jadi dia mirip sama judul yang titik pandangan isi, atau mungkin sama, tapi berbedanya adalah topik yang diangkat itu adalah topik yang luar biasa. Gitu, misalnya orang tertinggi di Indonesia, ada tuh ya, di Indonesia kalau kakak nggak salah yang tingginya luar biasa itu, kakak lupa namanya siapa. Lalu ada judul bertanya, penggunaan tanda tanya dalam judul yang biasanya menyentak atau mengunggah. Contohnya, pakai kacamata jadi norak. Nggak putih, nggak cantik. Misalnya gitu. Nggak langsing, nggak cantik. Lalu judul dari titik pandang bentuk. Dianggap sebagai bentukan utama dari judul tulisan jurnalisme. Menggunakan tema-tema obrolan yang banyak dibicarakan orang. Contohnya, COVID-19 dari panik buying sampai krisis kepercayaan. Itu. Jadi di judul titik pandang bentuk ini kalian mengangkat tema dan membuat judul sesuai dengan apa yang sedang happening di masyarakat, di society. Karena apa? Balik lagi tujuannya ketika kita membuat judul feature adalah kita mau menarik minat dari pembacanya kita. Contohnya ini kakak buat COVID dari panik buying sampai krisis kepercayaan, di mana kita ingat di awal-awal pandemi itu panik buying ya, ada penimbunan masker, ada penimbunan hand sanitizer dan lain-lain. Itu harga hand sanitizer dan masker luar biasa mahal ya, kayak sekarang minyak goreng ya, kejadiannya minyak goreng. Sampai di titik sekarang kita krisis kepercayaan. Benar nggak ya nih angka-angka yang dikeluarkan pemerintah nih, emang segini nggak ya angka COVID sebenarnya gitu? Benar nggak sih orang sebanyak itu yang tertular COVID dan lain-lain sebagainya? Vaksin juga kita krisis kepercayaan. Benar nggak ya vaksin ini benar-benar vaksin? Gitu, bukan alat tertentu yang digunakan. Gitu. Lalu judul yang dibentuk dari 2 kalimat yang disambungkan dengan dan atau. Contohnya, kartu BPJS mempermudah atau mempersulit. Ini bisa kalian gabungkan sama yang judul bertanya, bisa pakai tanda tanya di belakangnya. Kita BPJS sekarang lagi di isu yang dibahas ya, gitu, di mana yang pertama pencairan untuk dana pensiun
Itu harus bisa setelah 56 tahun gitu. Lalu untuk ngurus ini itu harus ada kartu BPJS dan lain sebagainya. Untuk judul dulu ada yang mau ditanya? Kak, mohon maaf, Kak. Iya, silakan, ini belum muncul di kakak. Anggi ya? Siapa sih? Iya, Kak. Mau nginfoin aja sih, Kak. Soalnya di sini tuh nggak bisa buka kamera, Kak. Jadi saya mau ganti device. Masih di waiting room, Kak. Nggak bisa Oh, iya. kameranya di sini, Kak. Yang namanya Anggi Audrey bisa, Kak. Oke, udah ya Anggi? Ya, makasih banyak, Kak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kak, mau nanya, Kak. Silakan. Lolita ya? Iya, Kak, benar. Mau nanya, ini kan ada judul berita kan, Kak. Itu kenapa kemarin itu kan, Kak, kayak simpang siur gitu. Apakah boleh berita itu ditulis pakai tanda tanya atau enggak? Karena beberapa media itu mereka nggak boleh tanda tanya gitu, karena seorang jurnalis itu kan harus memberikan kepastian kepada penulisnya gitu kan, Kak. Kalau penulisnya sendiri bertanya sama pembacanya, gimana pembacanya punya jawaban gitu, Kak? Itu sebenarnya gimana ya, Kak? Kasih, Kak. Oke, terima kasih Lolita. Kalau itu termasuk ke dalam kebijakan redaksi. Ada redaksi atau kantor media yang memperbolehkan, ada yang tidak. Tapi judul-judul yang bertanya seperti di poin ini, itu umumnya digunakan untuk tulisan feature yang bukan berdasarkan atau based on peristiwa. Misalnya kayak apa? Misalnya kayak opini, misalnya kayak tips, kemudian misalnya kayak biografi misalkan gitu. Jadi bukan untuk berita-berita umumnya ya. Untuk yang diperbolehkan itu dia bukan untuk feature yang based on dari peristiwa atau kasus gitu. Karena benar kita nggak boleh bertanya lagi kepada si pembacanya kita. Tapi kalau untuk tulisan-tulisan atau feature-feature yang ringan yang memang dituliskan berdasarkan pendapat, pengalaman pribadi itu diperbolehkan. Karena gini, karena nilai jual dari feature yang bukan berdasarkan peristiwa itu biasanya jauh lebih rendah. Kenapa? Karena orang menganggap dia bisa baca itu tuh kapan aja. Gitu, paham nggak? Jadi misalnya kayak opini, kayak tips, itu kan bisa kita baca kapan saja. Jadi dia perlu satu judul yang memang menarik. Nah, kalau dibuat ada question mark atau tanda tanya begitu kan, atau dibuat bertanya, itu bisa lebih memancing orang untuk membaca. Nah, kalau dia berupa peristiwa atau yang diambil dari berita yang dikembangkan menjadi feature, itu nggak perlu effort yang terlalu tinggi. Karena apa? Karena orang udah kepo duluan nih sama isi beritanya. Karena orang udah ngikutin kejadiannya. Gitu. Memang itu balik lagi, tapi Lolita, dimanapun itu, kalian akan menemukan kebijakan yang berbeda dari setiap media. Dari hal paling kecil, misalnya menuliskan tanggal, ada yang dia nuliskannya 29/02/2022. Ada yang hanya menuliskannya 29/02. Gitu. Ada yang dipanjangkan 29 Februari 2022. Nah, itu kebijakan dari si redaksi medianya. Jadi kalau kalian nanti masuk ke satu media, kalian benar-benar harus baca buku redaksinya. Bagaimana menulis nama, di mana letak, ada kalau kalian perhatikan, ada yang meletakkan nama si penulis di bawah judul, ada yang meletakkannya di paling bawah setelah pemberitaan, setelah isi berita. Kan itu namanya kebijakan media, termasuk judul. Ada yang memperbolehkan judulnya udahlah langsung aja, jangan yang kayak gitu yang buat ambigu. Ada yang membebaskan. Gitu. Jadi kembali lagi ke medianya. Selama bukan judul yang clickbait, artinya memang dia menggambarkan isi dari si tulisan. Gitu. Cuman ditulis dengan cara yang kreatif, ada yang dengan superlatif, ada yang bertanya, ada yang dari titik pandang bentuk, dan lain sebagainya. Dapat, Lolita? Dapat, Kak. Makasih ya, Kak. Oke. Ada lagi? Sebelum kita move on ke lead. Ada. Jadi kalau ibarat rumah, judul ini itu adalah pagar dan halamannya kita. Ketika orang melihat, kelihatan rapi ya gitu rumahnya, atau kelihatan udah lama ya kayaknya nggak ditempatin, kayaknya ini orangnya sibuk nih gitu. Kita sering melihat kayak gitu ya dari tampak depannya
rumah seseorang. Nah, kalau ini adalah teras tulisan, teras rumahnya kita nih. Jadi orang sebelum masuk ke rumahnya kita, orang lihat dulu, ini halamannya rapi enggak, terasnya rapi enggak, bersih enggak, gitu. Itu yang menjadi buka dari rumahnya kita. Nah, kalau lead ini terdiri hanya satu paragraf, bisa pula tersusun atau beberapa paragraf. Atas beberapa paragraf. Lead dituju untuk satu, menarik pembaca untuk mengikuti materi tulisan. Yang kedua, merupakan cara untuk melancarkan pemaparan kisah. Jadi kalau kalian ingat tulisan kakak tentang Bang JJ, kakak di kelas ini ya tunjukinnya ya? Yang dari blog, bener ya? Bang Jeffrey Guru Singa? Iya, Kak. Di kelas ini. Kalau kalian ingat, kakak ada tulis di situ lirik lagu dari boybandnya Bang JJ. She is my girl, don't touch. Apalah lagi itu liriknya kakak lupa kan. Nah itu adalah bagian dari lead. Jadi ketika mereka membaca awalnya mereka jadi tertarik. Lagu apa? Oh ini boyband yang itu ya gitu. Memberikan orang gambaran juga. Lalu jenis-jenis lead yang pertama adalah ringkasan menggunakan sebuah fakta yang berupa sebuah kesimpulan dari sebuah rangkaian peristiwa. Misalnya, contohnya gini, kalian mau buat biografinya Lolita deh misalnya. Buat biografinya Lolita. Kalian tulis di lead-nya seperti ini. Meski bukan pilihan utama, tapi Lolita menekuni perkuliahan di komunikasi dengan baik. Oke, di situ kalian mau memaparkan, di isi ceritanya, kalian akan memaparkan bagaimana struggle-nya seorang Lolita ketika dia bukan memilih jurusan komunikasi, tapi ternyata lulusnya di komunikasi dan dia survive di situ. Itu tulisannya kalian. Nah, kalian rangkum untuk menjadi lead ringkasannya kalian. Oke, lalu ada lead bercerita, menciptakan suatu suasana dan membiarkan pendengar menjadi tokoh utama. Disinilah kalau kalian baca, kalau kalian ingat lagi, kakak ada deskripsikan Bang Jiji, kakak ada deskripsikan saya berjalan menuju prodi ilmu komunikasi, saya lihat seorang pria dengan tinggi sekian, itu namanya lead bercerita. Dia mengenakan batik ini, celana ini, rambutnya warna ini, kita lead bercerita. Lalu lead deskriptif menciptakan gambar dalam pikiran pendengar atau mampu membangkitkan theater of mind suatu tokoh. Lead ini cocok untuk feature yang menampilkan profil atau human interest. Oke, mirip ya, yang lead bercerita sama yang lead deskriptif. Mirip ya, tapi kalau lead bercerita itu kalian bisa gimana ya? Kalian bisa menggambarkan alur atau cerita kalian ketika mau bertemu sama si narasumbernya kalian atau ketika kalian menuju ke suatu tempat yang menjadi tulisannya kalian. Tapi kalau lead deskriptif ini kalian mendeskripsikan, artinya kalian menuliskan misalnya cuaca saat itu seperti apa, lalu si tokohnya kalian itu tingginya berapa, aromanya mungkin kalian ke satu tempat aromanya seperti apa dan lain-lain. Oke, untuk lead ada yang mau ditanyakan? Pas? Pas, oke. Karena kalian juga mau presentasi, jadi kakak mau kalian beritahu ketika presentasi selain dari dia termasuk jenis feature yang mana, sampaikan juga judulnya yang mana, lalu lead-nya yang mana. Oke, dari tugasnya kalian, presentasikan itu termasuk jenis feature yang mana, judulnya yang mana, lead-nya yang mana. Oke? Kita mulai presentasi kalau tidak ada pertanyaan lagi. Kita mulai ya. Kelompok berapa yang mau secara sukarela presentasi duluan? Nggak ada yang mau presentasi duluan? Azril, kelompok berapa Azril? Kelompok 9, Kak.
kelompok 9. Oke, boleh dari kelompok 9 dulu. Silakan presentasi. Sebentar. Bantu. Oke. Sudah bisa share screen. Silakan kelompok 9. Oke, sebentar ya. Kakak lupa capture untuk bukti. Oke. Silakan kelompok 9. Mana teman-temannya Azril? Sebentar ya, Kak. Atau kelompok berapa yang sudah ready? Jadi kakak bilang ya, dipersiapkan presentasinya. Kelompok berapa yang sudah ready? Tinggal share screen. Kok pada nunduk? Kelompoknya Samuel Rivaldo. Samuel Rivaldo kelompok berapa? Saya kelompok 6, Kak. Silakan presentasi kelompok 6. Oke, boleh, Kak. Kepada kelompok 6 mungkin boleh bantu presentasi. Sebentar ya, Kak. Kak, maaf sebelumnya, Kak, kalau dalam bentuk Word nggak apa-apa ya, Kak? Gak apa-apa, memang butuh Word kan kakak bilang minggu lalu. Kak Sofi, Ya, Kak Sofi, Kak, saya Nurul Sabrina izin mengganti device, Kak. Soalnya HP saya ini lowbat, Kak. oke. Ini udah kakak meet ya. Sudah? Kenapa? Udah 2 kelompok? Slow mo sekali. Iya, sebentar ya, Kak. Maaf, Kak.
Ya Kak, baik Kak. Ini dari kelompok 6 Kak. Tapi Kak, maaf sebelumnya sebenarnya kemarin udah ada di spin Kak untuk urutannya, urutan presentasi kelompok. Tapi nggak apa-apa Kak, ini kami coba presentasi ya Kak. Boleh di scroll ke bawahnya. Baik Kak, ini untuk yang pertama feature penjelasan, judul beritanya mengenal perayaan Kue Bulan, festival tradisional yang dirayakan masyarakat Tionghoa. Mengapa feature tersebut termasuk ke dalam feature penjelasan? Feature tersebut menjelaskan peristiwa di masa lampau yang menjadi cikal bakal festival Kue Bulan. Lalu selanjutnya feature biografi, salah satu judulnya adalah profil dan biodata Vladimir Putin, pemimpin Rusia, presiden keberapa, dan apa kehebatan yang dimilikinya. Mengapa feature tersebut termasuk ke dalam feature biografi? Feature tersebut menulis perjalanan hidup Vladimir Putin. Feature tersebut menulis pencapaian yang pernah didapat oleh Vladimir Putin. Feature tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana biografi Putin dituliskan oleh orang lain. Lalu yang ketiga, feature perjalanan. Dengan judul yang kami ambil sebagai contoh, kata siapa ke luar negeri harus mahal, cahaya di negeri dua benua, pengalaman berkunjung ke Istanbul. Mengapa feature tersebut masuk ke dalam feature perjalanan? Feature tersebut berisi pengalaman berwisata ke Turki. Feature tersebut berisi penjelasan tempat-tempat wisata yang dikunjungi di Turki. Feature tersebut mengambil sudut pandang aku sebagai pelaku. Lalu selanjutnya dari feature tips mungkin akan dibantu dijelaskan oleh Bang Fikri. Bang Fikri, silakan. Ya, untuk yang keempat, feature tips. Mengapa dengan judul 4 kiat menumbuhkan minat membaca buku. Mengapa feature tersebut termasuk ke dalam feature tips? Karena yang pertama, feature tersebut menjelaskan 4 tips untuk menumbuhkan minat membaca buku. Dan feature tersebut menggunakan kata ganti kamu yang seakan membuat pembaca sedang menyimak seorang lawan bicara. Yang kelima, feature trend dengan judul tren kopi kekinian di Indonesia yang merajalela. Mengapa feature tersebut termasuk ke dalam feature trend? Yang pertama, karena feature tersebut menjelaskan gaya hidup nongkrong anak muda yang kembali marak. Yang kedua, feature tersebut menjelaskan alasan mengapa gaya hidup nongkrong kembali marak. Dan yang terakhir, menjelaskan keberlangsungan gaya hidup nongkrong yang akan berlangsung lama 10 tahun ke depan. Yang keenam, feature sejarah dengan judul Daftar Negara Anggota Uni Soviet dan Sejarahnya Bubar 1991. Mengapa feature tersebut termasuk ke dalam feature sejarah? Karena feature tersebut menjelaskan awal mula berdirinya Uni Soviet dan feature tersebut menjelaskan kejadian-kejadian setelah Uni Soviet berdiri hingga runtuh. Dan yang terakhir, feature profil dengan judul Apa itu NATO dan Tujuannya. Mengapa feature tersebut termasuk ke dalam feature profil? Karena feature tersebut menjelaskan sebuah organisasi bernama NATO, organisasi fakta pertahanan Atlantik Utara. Dan feature tersebut menjelaskan prinsip dan keanggotaan NATO. Dan yang terakhir, feature tersebut menjelaskan tujuan didirikannya NATO. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6, Kak. Oke, kelompok 6 sebelumnya coba kalian pilih satu berita, kemudian tunjukkan yang mana judul, yang mana lead. Pilih satu berita aja, mewakili. Oke, Kak. Sebentar ya, Kak. Oke. Ya, baik Kak. Mungkin dari feature tips ya Kak. Ini mungkin feature tips. Ya, ini di feature tips. Sebenarnya dari semua feature kami, maaf sebelumnya Kak, nggak kami masukin lead-nya sih Kak. Kayak lead itu yang awalan beritanya itu ya Kak ya. Ya, nggak apa-apa, karena kan kita memang baru bahas lead hari ini, gitu. Jadi kakak cuma pengen lihat aja kalian sudah paham belum yang mana judul, yang mana lead. Pilih aja satu berita. Oke, ya itu 4 kiat menumbuhkan minat membaca buku Kak.
Sebentar ya, Kak. Diklik aja, linknya kan ada tuh. Iya, boleh. Oke. Baik, Kak. Menurut saya lead-nya itu yang pertama itu banyak orang mengakui sulitnya membiasakan diri membaca buku di era digital ini. Lalu di paragraf kedua, manfaat membaca buku rasanya sudah banyak diketahui, namun sebenarnya kegiatan ini juga bisa membantu kita untuk jeda dari media sosial dan mengurangi kecemasan. Lalu yang terakhir, Kak, kita tetap bisa menemukan kembali rasa suka membaca buku, berikut beberapa kiatnya. Seperti itu, Kak. Oke, Kakak bahas sedikit. Jadi kalau judul jelas kalian sudah tahu judul yang mana, tapi tugasnya kita adalah menganalisis itu termasuk judul yang mana. Kalau lead adalah di bagian yang banyak orang mengakui sulitnya. Coba turun, Nia. Oke, lead itu adalah dari banyaknya orang, itu paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, paragraf ketiga ini dia dinamakan bridge atau transisi. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Kenapa Kakak bilang transisi? Karena dia menyambungkan antara lead dengan isinya. Jadi dia ada pembukanya dulu nih. Dia nggak langsung masuk ke, misalnya dari mengurangi kecemasan, nggak langsung berikut beberapa kiatnya, kan nggak kayak gitu. Jadi dia pakai dulu bridge atau transisi untuk masuk ke dalam kiatnya. Itu dia tuliskan ketika tetap bisa menumbuhkan kembali rasa suka membaca. Kita tetap bisa. Gitu. Jadi ini adalah bridge ya. Kalau kalian misalkan mau buat satu tulisan, kalian katakanlah kalian buat profil seseorang. Kalian mau pindah nih dari yang awalnya bahas tentang perjalanan hidupnya dia, dari dia masa kecil sampai dia yang sekarang, kalian mau pindah ke perjalanan karirnya. Nah, di situ kalian harus ada transisi atau bridge-nya. Jadi kalian harus buat transisi, nggak langsung kalian misalnya begitulah masa kecilnya, lalu masa karirnya, kan nggak kayak gitu. Itu kan nggak enak dibaca. Jadi kalau kalian mau pindah dari lead ke dalam isi, kalian butuh yang namanya transisi atau jembatan. Itulah yang bagian kita tetap bisa menumbuhkan kembali rasa suka. Gitu. Jadi di awal dia bicarakan tentang fenomena bahwa banyak orang yang sulit membiasakan diri untuk membaca, kemudian dia kasih tahu manfaat membaca apa, lalu dia masuk ke bridge-nya. Kita tetap bisa untuk menumbuhkan rasa atau minat membaca. Gitu. Barulah dia masuk ke dalam isinya yaitu berupa tips. Gitu. Oke, kelompok 6, terima kasih, boleh ditutup. Terima kasih kelompok 6, silakan lanjut. Terima kasih ya, Kak. Maaf ya, Kak. Iya, nggak apa-apa, Rivaldo. Oke, next. Kelompok berapa? Yang jadi kelompok pertama hasil undian kalian siapa? Yang presentasi? Kelompok kami, Kak. Kelompok berapa tuh? Kelompok 1, Kak. Oh, oke, silakan. Oke. Zahra boleh share screen? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Sofi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis dari jenis-jenis future. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dari kelompok terlebih dahulu, yaitu ada Faras Nausidik, Regita Putri, Kevin Ricardo, Suryani Agatha, saya sendiri Murina Khaira Mirana Sution, ada Tasya Nabila dan Zahra Irani. Tapi sebelumnya untuk Kevin Ricardo berhalangan hadir karena sakit, Kak. Baik, untuk yang pertama kami akan menjelaskan tentang analisis future musiman yang akan dipaparkan oleh Regita. Regita, dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada feature musiman dengan judul Idul Fitri di Tanah Rantau oleh Danti Aulia Ardianti yang dimuat di yoursay.id pada tanggal 13 Mei 2020. Untuk teks feature musiman ini adalah teks yang bercerita mengenai peristiwa yang terjadi secara rutin seperti mudik lebaran dan perayaan tahun baru. Untuk teks yang berjudul Idul Fitri di Tanah Rantau ini udah terlihat sebagai feature musiman karena bercerita mengenai momen Idul Fitri, yaitu hari raya bagi para umat Islam. Dalam teks ini, penulis menceritakan fakta yang terjadi pada dirinya sebagai anak rantau yang harus merasakan beratnya Idul Fitri tanpa keluarga karena larangan mudik oleh pemerintah akibat pandemi COVID-19. Padahal Idul Fitri adalah momen yang ditunggu oleh setiap anak rantau untuk berkumpul bersama keluarga. Di akhir teks, penulis juga bercerita mengenai sepinya lebaran di ibu kota, tetapi bagaimanapun juga penulis tetap merasa bersyukur karena dapat melakukan video call dengan keluarga dan merayakan Idul Fitri dari jarak jauh. Teks feature musiman ini juga tidak akan pernah basi karena topik mengenai Idul Fitri akan selalu menarik untuk dibaca kapanpun. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Regita. Selanjutnya kita masuk ke analisis feature biografi yang akan dipaparkan oleh Zahra. Zahra, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Judulnya Biografi B.J. Habibie, Karir Sederet Penghargaan hingga Filmnya. Penulis oleh Riko Afriko Simanjuntak, dimuat di sindonews.com, dirilis pada 3 Desember 2021. Di dalam berita ini, penulis menceritakan biografi dari B.J. Habibie. Penulis menyebutkan Baharudin Yusuf Habibie merupakan kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936, yang pernah menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada 12 Mei 1962, yang kemudian dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. B.J. Habibie kehilangan ayahnya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Tidak lama setelah ayahnya meninggal, B.J. Habibie pindah ke Bandung dan selama waktu SMA, B.J. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. B.J. Habibie menjadi profesor kehormatan pada ITB Bandung pada 1967. Penulis menceritakan pengalaman kerja dan penghargaan yang diperoleh B.J. Habibie yang bekerja di industri pesawat terbang terkemuka di Jerman dan N250 yang merupakan salah satu pesawat pertama rancangannya yang sudah masuk museum. Pada paragraf terakhir, penulis menceritakan B.J. Habibie menghembuskan nafas terakhir pada 11 September 2019 yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, bersebelahan dengan makam istrinya. Feature biografi ini merupakan feature yang berisi kisah hidup seseorang, bisanya tokoh, orang yang berprestasi, atau seseorang yang memiliki keunikan, sehingga bernilai berita tinggi. Dari feature biografi yang berjudul Biografi B.J. Habibie, Karir Sederet Penghargaan hingga Filmnya, penulis menceritakan kisah hidup seseorang, yang mana kisah hidup seseorang di teks ini merupakan seorang tokoh, yaitu B.J. Habibie, yang pernah menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Lalu penulis juga menceritakan perjalanan kehidupan dari B.J. Habibie lahir hingga ia wafat. Maka dari itu, artikel di atas masuk kepada feature biografi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zahra. Selanjutnya kita masuk ke analisis text feature trend yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini untuk feature trend dengan judul Fenomena Layangan Putus dan Perlunya Menjaga Momentum. Ditulis oleh Hayari Hananto dan dimuat di Good News Indonesia dan dirilis pada 19 Januari 2002. Teks tersebut merupakan teks feature trend di mana dalam teks tersebut penulis menceritakan tentang sebuah web series yang sedang viral di Indonesia akibat meme It's My Dream, yaitu Layangan Putus yang tayang di WTV. Web series tersebut dibintangi oleh Reza Rahardian, Putri Marino, dan Anya Geraldine. Serial ini telah ditonton lebih dari 15 juta kali dalam satu hari penayangan dan juga menjadi trending kurang lebih di 15 negara. Serial ini ternyata diangkat berdasarkan kisah nyata dari seorang perempuan yang menceritakan apa yang terjadi pada rumah tangganya di Facebook beberapa tahun lalu. Dalam akun Facebook bernama Mami ASF, menulis cerita itu dengan menyertakan tagar #layangan putus. Tulisannya sendiri menceritakan seorang istri dengan latar belakang sang suami yang dikenal religius, tetapi di kemudian hari terungkap bahwa sang suami yang dicintai tersebut ternyata telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuannya. Kisah tersebut kemudian dikumpulkan dalam sebuah novel yang berjudul Layangan Putus dan diangkat menjadi sebuah series.
Namun kisah yang ditayangkan pada serial yang putus ini telah dimodifikasi agar kisah dan makna yang disampaikan menjadi lebih mendalam. Dalam teks tersebut, sang penulis juga memberi harapan untuk dunia perfilman dalam negeri untuk selalu menampilkan film-film berkualitas agar film-film nasional akan menjadi raja di negara kita sendiri. Teks tersebut dikatakan teks future trend karena teks future trend menceritakan tentang gaya hidup komunitas atau memaparkan tentang apa yang baru tentang apa yang baru. Dan dalam teks tersebut penulis mengangkat sebuah serial yang viral di Indonesia. Teks tersebut dibuat dengan ringan dan mudah dibaca dan dikatakan teks future karena dalam teks tersebut penulis juga menceritakan fakta-fakta asal mula serial Layangan Putus dan penulis juga memberikan sebuah opini untuk serial Layangan Putus ini. Baik, sekian untuk future trend. Selanjutnya kita beralih ke analisis teks future sejarah yang akan dipaparkan oleh Suryani. Cukup untuk kelompok 1, coba dibuka beritanya, profilnya B.J. Habibie. Zara bisa. Sebentar ya, Kak. Oke. Oke, silahkan tunjukkan yang mana lead menurut kelompok 1. Awalnya mana nih? Itu halaman 2 tuh. Oke, yang mana lead menurut teman-teman? Yang mana kelompok 1 lead-nya? Izin masuk Kak, untuk lead-nya yang di berbagi buku biografi B.J. Habibie telah banyak beredar selama ini. Sampai ini. Itu Kak, itu lead-nya. Paragraf pertama? Iya Kak, paragraf. Oke, tepat ya. Itu adalah lead dan termasuk ke dalam lead ringkasan. Ini adalah salah satu contoh lead ringkasan yang dimana di awal paragraf dia sudah meringkas topik dari isi tulisannya dia, bahwa dia cerita tentang B.J. Habibie yang merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Dia tuliskan di sini ada juga kata kuncinya itu kisah hidup. Oke, dari awal paragraf atau dari paragraf pertama ini kita sudah tahu bahwa keseluruhan tulisan dia adalah berisi tentang kisah hidup dari seorang B.J. Habibie. Berarti dari judul dan dari lead dia sudah memaparkan itu. Lalu bisa di-scroll ke bawah lagi pelan-pelan, Zahra. Nah, stop. Ke atas, ke atas. Ke atas. Sebentar. Stop di sini. Stop. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa dari paragraf kedua sampai paragraf yang ini, dia membahas, dia atau menuliskan tentang track record karirnya B.J. Habibie. Benar ya? Kelompok 1. Nah, di akhir paragraf yang ini, dia tuliskan masa kecilnya dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi,
selatan. Lalu setelah itu dia langsung masuk ke masa kecilnya B.B. Habibie. Sejak kanak-kanak, sifat tegas, bla 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 segala macam, kehilangan ayahnya dan lain-lain. Jadi dia lompat dari perjalanan karirnya atau track recordnya B.J. Habibie, dia lompat ke masa kecilnya. Tapi dia pakai transisi dulu. Dia pakai pengantar dulu nih, kalimat pengantar. Masa kecilnya dilalui bersama saudara-saudara di Parepare, barulah kemudian dia bercerita tentang masa kecilnya B.J. Habibie sampai ke bawah. Nanti ketika dia mau lompat lagi, misalnya ke masa yang sekarang, itu dia akan pakai bridge lagi atau kalimat penyambung lagi gitu. Jadi itu yang harus teman-teman bedakan. Nanti kita akan bahas selengkapnya di minggu depan, tapi kakak mau kasih kalian sedikit gambaran bahwa ketika kita menulis apapun itu sebenarnya, skripsi pun nanti ketika kalian mau pindah dari satu topik ke topik yang lain, dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain, kalian harus pakai yang namanya transisi atau kalimat pembuka atau penyambung. Ini sering terjadi di pendahuluan skripsi. Sering sekali alurnya itu nggak ngalir. Kenapa? Karena ketika lompat dari satu topik atau pembahasan ke pembahasan yang lain, itu kasar. Gitu. Jadi nggak ada kalimat penyambungnya, nggak ada transisinya. Gitu. Itu yang harus jadi, itu sebenarnya PR untuk menyambungkan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain, apalagi kalau itu adalah dua topik yang berbeda. Oke, terima kasih kelompok 1. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya, bisa dipaparkan saja jenis fiturnya apa dan alasannya apa, kenapa memasukkan atau mengkategorikannya sebagai fitur tersebut. Untuk lead dan judul kakak rasa sudah cukup jelas ya, teman-teman di sini. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok 2. Oke Kak, izin share screen ya Kak. Oke, Samuel. Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke, terima kasih Kak. Diserahkan ke Alvira. Silakan Alvira. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Kak Sofi. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan analisis jenis-jenis feature yang udah kami diskusikan beberapa waktu lalu. Untuk itu ada pun beberapa anggota kelompok kami, teman-teman bisa lihat sendiri ada Alvira, Marsha, Rija, Samuel, Sinurat, Bang Ibnu, Rosa, dan terakhir ada Nafisa. Untuk itu kita lanjut aja langsung ke jenis-jenis feature-nya. Yang pertama itu ada feature sejarah, silahkan. Ini dari Samuel, silakan. Oke, terima kasih moderator. Jadi ini adalah jenis feature sejarah yang berjudul Sejarah Peristiwa G30 SPKI. Jadi bisa dibilang ini kenapa saya masukkan ke feature sejarah, karena berita tersebut mengisahkan feature tersebut mengisahkan peristiwa gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan PKI. Peristiwa yang dikenal dengan G30 SPKI ini merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia yang telah menelan korban jiwa. Berdasarkan jenisnya, menurut penulis ini termasuk dalam jenis sejarah. Hal ini dikarenakan tulisan mengenai peristiwa ini menjelaskan fakta-fakta yang mampu memberikan pengetahuan sejarah kepada para pembaca seperti kronologi peristiwa, penculikan yang berubah menjadi peristiwa berdarah, hingga pengakuan dari korban yang sendiri, yaitu Jenderal A. Nasution yang selamat dari peristiwa kelam tersebut. Selain itu, G30 SPKI juga memberikan kita pengetahuan tentang bagaimana perjuangan dari para pahlawan revolusi dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Karena itu, feature ini dianggap sebagai feature sejarah karena mampu memberikan pengetahuan sejarah pada para pembacanya sehingga dapat mengetahui peristiwa tersebut. Untuk feature yang kedua itu ada feature ilmiah. Jadi ini kenapa saya masukkan ke feature ilmiah, karena di sini membahas tentang kesehatan. Berita di atas ini membahas tentang kesehatan yang sering terjadi di masyarakat, dikategorikan sebagai feature ilmiah karena ini membahas gejala-gejala awal yang ditimbulkan oleh penyakit diabetes, lalu menginformasikannya kepada para pembaca bahwa diabetes adalah penyakit yang paling mematikan dunia serta dapat menyerang semua kelompok umur dan jenis kelamin, dan solusi yang ditawarkan dalam menghadapi penyakit diabetes tersebut. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Samuel. Untuk itu kita lanjut ke feature selanjutnya, yaitu ada tips ini dari feature-nya dari Rija Ananda. Silakan Rija. Baik, jadi di sini ada feature tips, yaitu dengan judul
tips melapis produk perawatan wajah untuk pemilik kulit berminyak. Nah, jadi untuk berita feature tips ini pada laman lollipop.detik.com yang diunggah pada tanggal 30 Oktober 2016 berjudul tips melapis produk perawatan wajah untuk pemilik kulit berminyak. Nah, feature ini tuh mengangkat berita mengenai tips kecantikan untuk pemilik kulit berminyak. Feature ini juga dikatakan sebagai feature tips karena berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Selain itu, berita ini juga mengandung sisi human interest yang menarik seperti bagaimana lelahnya merawat kulit yang berminyak, sehingga dengan adanya berita feature ini, para pembaca yang mengalaminya dapat menangani hal tersebut. Meskipun umur berita feature ini sudah cukup lama, namun isi dan tipsnya yang diberikan pada berita masih berlaku hingga saat ini. Karena salah satu ciri dari feature tips adalah dapat disimpan dalam waktu yang lama. Pada berita feature ini, penulis memberikan tips dengan urutan beserta penjelasan, yaitu dimulai dari pemberian toner pada wajah, diberikan obat jerawat, pelembab, hingga diakhiri dengan sunscreen. Untuk akhir dari berita feature ini masih terdapat sedikit kekurangan karena tidak disajikan dengan kata penutup, seperti hal yang berkaitan dengan kebutuhan dari pemilik wajah berminyak. Tapi isi dari berita feature sudah sangat lengkap dan menuliskan petunjuk praktis yang disajikan dengan kronologis. Jadi untuk jenis judulnya sendiri itu ada judul how to, karena tulisan dari feature ini tuh disusun dalam keringkasan judul yang spesifik sesuai dengan tulisan dari isinya. Di dalam feature ini selain terdapat head juga ada lead-nya, yang tepatnya itu di bagian awal feature dan ditulis dalam satu paragraf. Untuk jenis lead-nya sendiri adalah lead bercerita, karena di sini penulis memposisikan pembaca sebagai tokoh utama dengan tulisan yang menggambarkan keresahan seorang pemilik kulit berminyak dalam perawatan wajah. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, kelompok 2 ada berapa artikel yang dianalisis? Kalau dari kami kan ada sekitar ada 10 atau 12 berita kayaknya, Kak. 9 apa ya? Soalnya satu orang masing-masing 2, Kak. Cuman udah ada yang direvisi juga, nggak dimasukkan gitu. Sekitar lebih dari 5, Kak. Oke, cukup kelompok 2, terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih, Kak. Silakan kelompok 3. Jadi ini kakak sekalian kasih penilaian ya. Nih, dari tadi ngetik not nilai kalian. Lanjut, silakan kelompok 3. Mana nih kelompok 3? Kita lanjut ke kelompok 4. Kelompok 3 nggak ada. Kak, maaf. Bermasalah, Kak. Bentar ya, Kak. Share screen-nya bermasalah. Sebentar ya, Kak. Mohon maaf, Kak. Baik, Kak. Sudah terlihat, Kak? Sudah. Baik. Mohon maaf sebelumnya, Kak, atas kesalahan yang tadi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Izatul. Kepada Izatul, saya persilahkan.
Kedengaran nggak? Sepertinya macet-macet ya, Kak. Iya, di kakak macet-macet. Baik, akan digantikan oleh Ricky, Kak. Pada Ricky, saya persilahkan. Iya, izin masuk. Boleh ke judul nggak? Angel, screen-nya. Oke, judul dari fitur tips kali ini ada tips dan trik mendesain interior rumah bergaya Korea. Turunin ya. Nah ya. Fitur berjudul tips dan trik mendesain interior rumah bergaya Korea bercerita mengenai tren atau fenomena drama Korea yang belakangan ini banyak digandrungi. Selain menampilkan aktor dan aktris yang menawan, cerita menarik, terdapat unsur lain yang membuat drama Korea banyak diminati, yaitu di interior rumah yang menjadi latar pada drama Korea tersebut. Banyak sekali penonton yang menjadikan desain interior rumah Korea sebagai referensi dalam mendekorasi rumah agar mereka tampak minimalis dan lebih menarik karena desainnya yang terlihat santai dan nyaman. Terdapat 5 langkah yang bisa dilakukan mulai dari penggunaan material kayu, pemilihan warna-warni netral, yang harus mendominasi seperti meja pendek maupun sofa kontemporer tanpa kaki, hingga yang terakhir dengan memanfaatkan pencahayaan alami dari matahari. Feature tips atau how to do feature adalah feature yang memberisikan tentang cara ataupun petunjuk singkat mengenai penyelesaian suatu masalah maupun pekerjaan. Feature di atas dikategorikan dalam feature petunjuk, praktis atau how to do feature, karena terdapat tata cara atau langkah-langkah kiat-kiat yang dapat diterapkan atau diperhatikan agar pembaca berhasil mendesain interior rumah bernuansa Korea sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, pada feature ini terdapat kalimat beberapa langkah berikut yang bisa menjadi panduan bagi yang ingin memiliki rumah ala drama Korea. Kalimat tersebut bisa menjadi salah satu penanda bahwa feature ini adalah feature tips. Penggunaan kata tips dan trik pada awal judul juga bisa menjadi indikator penegas bahwa ini memang feature petunjuk praktis. Terlebih, terdapat 5 langkah yang dimuat agar desain interior rumah ala Korea bisa direalisasikan pembaca. Baik, terima kasih Ricky. Selanjutnya ada feature perjalanan. Kenapa saya memilih ini sebagai feature perjalanan? Karena bisa dilihat bahwa dari bentuk tulisan ini banyak terdapat subjektivitas dari si penulis. Kata saya sangat sering dijumpai saat saya membaca tulisan ini. Subjektivitas yang menonjol merupakan salah satu karakteristik dari feature perjalanan. Kemudian bukan itu saja yang menjadikan tulisan ini sebagai feature perjalanan, dari judul yang berjudul Liburan ke Jatim Park 2 Batu Secret Zoo merupakan tempat wisata dari Jatim Park 2 Batu Zoo. Jadi saya merasa bahwa tulisan ini merupakan feature perjalanan. Selanjutnya, feature human interest akan dilanjutkan oleh... Potong sebentar, kelompok 3. Kalian ada analisis berapa berita? Ada 6, Kak. Ada 6 berita. Oke, cukup. Terima kasih, kelompok 3. Silakan lanjut ke kelompok 4. Oke Kak, terima kasih. Masuk ke presentasi dari kelompok 4. Sebelumnya sebentar ya Kak, tunggu share screen. Oke, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis tentang jenis-jenis feature. Di sini ada nama-nama kelompok kami, itu ada saya,
Ayu, Tara Diva, Anggi, Kezia, Daniel, Stefani, dan Sabrina. Kita masuk ke feature pertama. Itu ada human interest yang akan dibawakan oleh teman saya Ayu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada feature human interest. Bentar ya. Jadi dalam feature human interest ini kami mengambil 3 judul berita. Yang pertama yaitu dengan judul Wanita Kuat Asal Malang, Kisah Sekarsari Jadi Kuli Angkut Pasir Sungai. Kemudian berita yang kedua dengan judul Berawal dari Satriawan, Tumor Ganas Gerogoti Mulut Badri. Dan berita yang ketiga dengan judul Wabah Bikin Untung Sulit Hampiri Pengrajin Barongsai Tangerang. Dari ketiga berita tersebut dapat dianalisis. Feature human interest ialah feature yang dapat memberikan sentuhan emosi kepada pembaca dan juga menimbulkan keharuan, simpati, atau bahkan membangkitkan amarah. Teks berita di atas termasuk ke dalam feature human interest karena di dalam berita tersebut menuturkan mengenai peristiwa atau kisah yang mampu menarik perhatian bagi para pembacanya dan menyentuh perasaan halayak, sehingga bagi yang membacanya seakan-akan juga ikut merasakan apa yang ada di dalam berita tersebut, bahkan melihat langsung apa yang digambarkan oleh penulisnya. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa teks berita tersebut yang mengandung kisah kesedihan, kemalangan, kemiskinan, dan sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ayu. Kita masuk ke jenis feature yang kedua, yaitu ada sidebar. Kepada teman saya, Tara Diva, boleh dikasih penjelasannya? Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada feature sidebar. Nah, feature sidebar ini kami mengambil 3 berita. Yang pertama, korban banjir di Medan, bahu-membahu siapkan konsumsi untuk disantap bersama. Kemudian berita kedua, WNA pedemo perang Ukraina-Rusia di Bali terancam dideportasi. Kemudian yang ketiga, keajaiban di Wono Agung saat erupsi Semeru. Nah, dari ketiga berita tersebut dapat dianalisis bahwasannya feature sidebar ini merupakan feature human interest yang melengkapi berita utama atau biasanya memberitakan bagian-bagian lain dari sebuah peristiwa besar yang sedang terjadi. Beberapa artikel di atas dapat dikategorikan sebagai feature sidebar karena peristiwa yang diberitakan mengandung unsur human interest yang dapat mengunggah emosi pembaca dengan menceritakan kisah dari korban suatu peristiwa besar yang sedang terjadi. Seperti pada berita pertama, media menyajikan kisah bagaimana korban banjir di Medan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dengan saling membantu untuk menyiapkan makanan yang diberikan oleh para donatur yang merasa iba terhadap musibah banjir tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Tara Diva. Miftahul, kakak potong sebentar. Ada berapa artikel? Untuk artikelnya kayaknya ada 10 sih, Kak. Tapi kalau untuk jenisnya itu ada 7, Kak. Jadi setiap jenis ada ambil beberapa artikel gitu, Kak. Oke. Berarti dari satu jenis kalian analisis beberapa artikel ya, lebih dari satu artikel gitu ya? Iya, Kak, benar. Oke. Terima kasih kelompok 4. Terima kasih untuk presentasinya. Lanjut kelompok 5. Baik Kak, izin share screen ya Kak. Oke. Apakah sudah terlihat Kak? Di kakak belum? Oh, oke, udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Sofi dan teman-teman semuanya. Ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kerja kelompok kami. Kelompok kami ada saya, Dr. Fadli Ginting, Ruth Christopher Lomban Turuan, Arya Surya Putra Purba, Teddy Tanadi, Hans Philip, Evan Sulardi Sianturi, Randi Girsang, Rizky Nopita Purba, dan David Nicholas Damanik. Nah, berita yang pertama adalah feature yang pertama adalah feature human interest yang akan dibacakan oleh Randi Girsang. Nah,
Baik, mungkin nanti sedang ada kendala dalam Zoom. Fitur yang pertama yaitu fitur mengenai fitur human interest. Fitur human interest adalah fitur yang menyentuh emosi pembaca, yang menimbulkan keharuan, simpati, kegembiraan, kejengkelan, dan bahkan membangkitkan amarah. Nah, dari berita sini judulnya itu pilu kakek ini harus berbagi tempat tidur dengan tikus dan kecoa. Mengapa berita ini dapat dikategorikan sebagai feature human interest? Yang pertama karena berita tersebut mengangkat kisah dari seseorang yang kita membaca judulnya saja sudah menimbulkan rasa simpati terhadap si yang di dalam berita tadi. Kemudian berita tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana kisah kakek tersebut diceritakan dari sudut pandang penulis. Kemudian isi dari berita tersebut juga memuat bagaimana kisah kehidupan dari seseorang. Kemudian yang kedua yaitu mengenai feature biografi. Feature biografi yang akan disampaikan oleh Ruhut Lumbantoruan. Kepada Ruhut dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah feature biografi. Feature biografi. Di sini kami mengambil feature biografi B.J. Habibie. Boleh diturunin link. Mengapa berita ini termasuk ke dalam feature biografi? Yang pertama, karena artikel tersebut menulis cerita perjalanan hidup dari seorang B.J. Habibie dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Yang kedua, artikel tersebut juga memuat karya-karya dan penghargaan yang dicapai oleh B.J. Habibie. Selanjutnya, artikel tersebut juga menyajikan peristiwa yang benar-benar terjadi atau fakta. Selanjutnya, artikel tersebut memuat tentang perjalanan seseorang yang pernah mempunyai pengaruh di suatu negara, yaitu B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia. Dan yang terakhir, artikel tersebut ditulis dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga, yang mana kisah Habibie tersebut dituliskan oleh orang lain. Saya kembalikan ke Fadli. Baik, terima kasih Luhut. Kakak potong kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya? Ya Kak, kelompok 5 Kak. 5 analisis berapa artikel? Ada 9. 9 artikel. Oke, terima kasih. Kelompok 5 sudah cukup. Baik Kak, terima kasih Kak. Terima kasih. Lanjut kelompok 7 ya. Kelompok 6 tadi udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, Kak. Feature yang kami buat itu kebetulan ada 11, Kak, dan 11 yang pernah Kakak jelaskan, dan masing-masing kami berikan satu contoh, Kak. Oke. Untuk anggota kelompok kami ada Stefani Helena, Deandra Hanani, Nurul Sabrina, Azela Nurul, Nia Nurianti, Trifosa, Laura, dan Purnama Sari. Untuk sebentar Kak. Untuk urutan pertama Kak, yaitu Future Human Interest yang akan dibacakan oleh Laura. Kepada Laura saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Feature yang pertama adalah feature human interest dengan judul Kisah Kamaria, Penjaga Makam Putro Neng yang 7 tahun 4 bergaji. Analisisnya, feature di atas termasuk ke dalam feature human interest karena menjelaskan mengenai kehidupan seorang penjaga makam yang sudah bertahun-tahun tidak digaji, di mana feature ini menyuguhkan kisah yang menyentuh para pembacanya. Selanjutnya, untuk feature biografi dengan judul Vladimir Putin dari perwira rendahan hingga penguasa Rusia. Analisisnya, feature tersebut termasuk feature biografi karena di dalamnya menceritakan kisah hidup seorang tokoh, yaitu Vladimir Putin. Diceritakan tentang masa kecilnya, tentang keluarganya, riwayat pendidikan, masa remajanya, hingga perjalanan politiknya. Kembali ke moderator. Selanjutnya untuk feature profile yang akan dibacakan oleh Sari. Kepada Sari saya persilakan.
Baik, terima kasih moderator. Boleh digeser ke atas nih. Boleh dilanjut dulu, Arin? Ya. Oke. Feature ini kemudian feature yang kedua yaitu dengan judul. Bentar. Boleh digeser, Arin? Arin, boleh digeser lagi, Arin? Yang share screen bukan aku, Sari. Nia atau Laura tadi yang share screen? Nia. Judulnya nggak kelihatan. Oke, ini kemudian feature yang selanjutnya itu feature profil dengan judul Belajar Bisnis dari Tom Liwafa, Graduate Surabaya lewat The Journey. Kemudian analisis dari feature ini tergolong dalam lanjut lagi boleh? Oke, terima kasih. Feature ini tergolong dalam feature profil karena di dalam feature ini mengisahkan tentang perjalanan perusahaan orang yang telah sukses tergolong ke dalam feature profil karena berita yang diuraikan menyangkut keberhasilan seorang pengusaha yang mampu menyukseskan berbagai bidang dalam perusahaan, mengkoordinasikan organisasi maupun lembaga yang dikelolanya bersama para tim dan rekannya. Jadi, jika dilihat dari kisah ini dituliskan berdasarkan sudut pandang orang pertama dan orang kedua. Lanjut. Sebentar, katanya The Journey itu apa? Apakah? The Journey. Tadi kan tuh keberhasilan Graduate Surabaya lewat The Journey. The Journey itu apa? Itu kayaknya radio gitu, Kak. Dia wawancaranya lewat dari radio gitu, Kak. The Journey itu nama radio gitu? Sepertinya iya, Kak. Artinya si penulis ini bukan wawancara langsung, tapi mengambil informasinya dari wawancara di radio gitu. Iya, benar. Benar ya? Gitu kelompok. Iya, Kak, benar. Oke, terima kasih kelompok berapa tadi? Kelompok 7. Terima kasih sudah presentasi. Nah, ini ya teman-teman yang beritanya Tom siapa tadi namanya itu, yang pokoknya Graduate Surabaya katanya, itu salah satu contoh bahwa si reporter itu tidak melakukan wawancara langsung. Jadi tulisan dia buat hanya berdasarkan dari wawancara si informan atau si narasumber di radio tertentu. Gitu. Jadi tanpa ada wawancara. Itu yang harus sebenarnya teman-teman dihindari, apalagi sampai menuliskan feature gitu. Menulis feature itu kan kita membutuhkan yang namanya pengalaman kita pribadi untuk bisa kita mendeskripsikan. Nah, ketika kita tidak bercerita langsung dengan orangnya, kita nggak menatap matanya dia, nggak melihat dia secara langsung, itu akan sulit untuk memasukkan rasa ke dalam tulisannya kita. Itu karena kita hanya mendengarkan cerita yang sudah ada. Gitu. Jadi kalau teman-teman itu jadi wartawan, mohon yang kayak gitu-gitu dihindari, apalagi ini tulisan panjang. Oke, next. Terima kasih kelompok 7. Next, kelompok 8. 3 kelompok lagi. Kelompok 8.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Kak Sofi. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil jenis-jenis feature yang kami analisis, yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada saya sendiri, kemudian Rina Angel, ada Jenis Mumbing, Jikri, Najira Jaki, Rahmat Harun, Fairunisa, dan Sabila Fadilaise. Nah, sebelumnya kami ada 8 jenis feature yang kami analisis, Kak. Yang pertama ada human interest, sidebar, biografi, perjalanan, sejarah, musiman, tips, dan ilmiah. Nah, untuk menghemat waktu, apakah boleh kami bacakan 2 feature saja, Kak? Boleh. Oke, saya memilih musiman dan ilmiah. Oke, untuk musiman akan langsung dijelaskan oleh Harun. Kepada Harun, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi untuk fitur musiman kami mengangkat judul yaitu tradisi unik memperingati HUT RI 17 Agustus di sejumlah daerah yang diambil dari portal berita.tirto.id. Jadi fitur ini dapat dikategorikan sebagai fitur musiman. Kenapa? Karena sesuai dengan pengertian dan definisi dari fitur musiman ini, yaitu fitur yang mengangkat cerita atau peristiwa yang terjadi secara rutin. Nah, dalam tulisan ini mengangkat seputar tradisi atau kegiatan yang unik dilakukan pada setiap memperingati HUT RI 17 Agustus di berbagai daerah. Sebagai contohnya yaitu acara tirakan pada tanggal 16 Agustus malam. Acara ini dilakukan sebagai tanda ucapan syukur atas kemerdekaan Indonesia. Tirakan ini biasanya dirayakan setiap RT di hampir seluruh bagian Pulau Jawa. Warga berkumpul, berdoa bersama, menyaksikan penampilan anak-anak dan warga, dan biasanya berisi tarian, paduan suara, atau penampilan wayang serta makan bersama. Kemudian di Batam juga memiliki kegiatan khusus, yaitu merayakan 17 Agustus dengan lomba sampan layar. Lomba ini diadakan sejak 1959 hingga sekarang, dan lomba ini mengundang banyak orang berbondong-bondong untuk menyaksikan sehingga dapat menjadi daya tarik wisata. Setelah itu ada di beberapa kota lain seperti di Semarang, Banjarmasin, oke boleh next, dan di berbagai kota daerah lainnya yang menyebutkan tradisi unik di berbagai daerah tersebut. Jadi fitur ini cocok diangkat pada setiap menjelang hari kemerdekaan karena diperingati musiman setiap tahun dan sebagai informasi menarik bagi masyarakat. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Harun. Selanjutnya adalah feature jenis ilmiah yang akan langsung dibacakan oleh Jaki. Kepada Jaki, dipersilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada feature ilmiah. Nah, jadi kami mengambil salah satu berita yang berjudul hari ini 25 tahun Dolly, si domba cloning pertama lahir dari portal berita Kumparan. Nah, sebelumnya feature ilmiah ini adalah feature mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai oleh kedalaman pembahasan dan objektivitas pandangan yang dikemukakan menggunakan data dan informasi yang memadai. Feature ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimuat di majalah teknik komputer, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Oke, analisisnya. Kenapa berita ini termasuk ke feature ilmiah? Karena berita ini merupakan menceritakan pembahasan yang mendalam mengenai sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi. Tulisan ini bercerita tentang bagaimana ilmuwan dari institusi sains mencoba untuk mengkloning seekor domba secara utuh dari sel dewasa. Di dalam tulisan tersebut terdapat pembahasan-pembahasan yang mendalam mengenai cara domba itu dapat dikloning. Nah, jadi dari tulisan tersebut dapat dilihat bahwa feature ini ditulis berdasarkan fakta dan informasi yang didapat dari para ilmuwan. Di dalam tulisan juga terdapat kutipan dari hasil wawancara dengan seseorang anggota peneliti eksperimen tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Jaki. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, jadi kakak ingat di minggu lalu, Fadli kalau kakak nggak salah nanya, Kak, bedanya untuk feature tips dan feature ilmiah apa, Kak? Gitu. Kalau kita bisa menuliskan tentang tips kesehatan di dalam feature tips gitu. Bedanya sama ilmiah apa, Kak? Tadi sudah dipaparkan oleh kelompok, sebentar kakak lupa, kelompok 8 ya. Kelompok 8 terlihat jelas perbedaan antara feature tips yang teman-teman analisis di kelompok lain dengan feature ilmiah yang dianalisis oleh kelompok 8. Bahwa ketika itu berupa feature ilmiah, maka dia menggunakan data, analisis, observasi yang dalam, dan dia tidak bisa dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya.
gitu. Jadi kalau kita itu ya kelihatan ya bedanya, dan pembahasannya juga lebih dalam nih. Kalau tentang tips kesehatan, kita bisa kasih misalnya cuci tangan, makan buah, jaga pola tidur, jaga pola makan, olahraga dan lain-lain, itu tips sehat. Tapi kalau yang namanya tips ilmiah dibahasnya lebih dalam lagi seperti contoh kelompok 8 tadi gitu. Jadi kakak harap sekarang sudah duduk di kalian perbedaan antara feature tips dan feature ilmiah, walaupun mungkin pembahasannya akan mirip gitu, tapi kedalamannya berbeda dan sumber datanya juga berbeda. Oke, kemudian kelompok 9. Terima kasih kelompok 8. Lanjut kelompok 9. Baik Kak, apakah ini sama kayak kelompok sebelumnya Kak, 2 feature aja gitu? Iya, sampaikan berapa jumlah artikel yang kalian analisis ya? Oh, kami di sini menganalisis 7 jenis Twitter dan masing-masingnya 1 berita Kak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap jenis-jenis feature. Di sini untuk kelompok kami ada Muhammad Azri Nahulwani, Luis Utapea, Muhammad Fauzan, saya sendiri Ricky Andreas, Setrian Tarigan, Wanda Fahri Lubis, dan juga Firdaus Jordan. Baiklah, untuk feature yang pertama yaitu feature tips akan dibacakan oleh teman kita Luis Utapea. Kepada Luis, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Untuk berita pertama kami mengutip dari Kompas dengan judul Resep Sop Daging Kambing Kuah Bening, Hidangan Hangat Saat Musim Hujan. Nah, mengapa berita ini kami kategorikan sebagai feature tips? Dikarenakan berita ini merupakan tips yang berorientasi dengan kepentingan masyarakat. Berita yang disajikan juga berhubungan dengan kehendak halayak banyak. Tipsnya juga cukup berbobot. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Luis. Untuk feature yang berikutnya adalah feature musiman. Feature musiman di sini akan dijelaskan oleh teman kita Firdaus Jordan. Pada Firdaus, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai feature musiman, di mana kami mengambil judul feature berita yang berjudul Ngabuburit dan Buka Puasa Spesial di Candi Borobudur dengan Rp60.000. Mengapa feature ini kami anggap sebagai feature musiman? Karena berdasarkan analisis kami dari contoh di atas, kami mengelompokkan bahwa contoh feature di atas merupakan berita feature musiman dikarenakan berita di atas merupakan berita-berita yang terjadi secara rutin setiap tahunnya. Seperti budaya ngabuburit yang selalu dilakukan selama bulan Ramadan, dan berbagi takjil gratis selama bulan Ramadan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Apakah ini masih dilanjut, Pak? Sudah. Atau... Sudah. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Oke, terima kasih. Kelompok 9 tuh Luis, chatnya banyak ya. 60 ya Luis ya. Nggak dibukain gitu. Kalau kakak udah gemes, nggak bisa kakak ada chat kayak gitu. Walaupun nggak dibalas tapi dibuka gitu. Lanjut, terakhir. Kelompok 10. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Alvin boleh share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Sofi dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis feature. Di sini hadir semua, sepertinya ada Ica Kumala Dewi, Rizky Andini, Deswita Fajarani, Iva Jova Imaroh, Vanessa Nurfadilah, OKM Novel Arik, Alvin Fariza Habib, dan saya sendiri, Sivila Mayori. Untuk yang pertama, feature human interest akan dibacakan oleh Vanessa. Ada Vanessa, saya persilakan. Terima kasih Yori. Selanjutnya, feature mengenai human interest yang dimana judulnya itu Pak Sis tukang cukur yang rela tak dibayar untuk jaga perlintasan kereta api. Dalam feature di atas,
dipublis pada Rabu 9 November 2016. Tulisan ini menciptakan sebuah cerita dengan teknik berkisah maupun bukan cerita fiktif. Kisah dari feature tersebut adalah kisah seorang pria sekaligus sudah menjadi kepala keluarga. Pria yang berprofesi sebagai tukang cukur sekaligus mengabdi sebagai penjaga perlintasan kereta api tanpa palang. Pak Sis rela tidak dibayar asal warga atau masyarakat yang melintas di rel kereta api tersebut selamat. Pak Sis ketika menjalani usahanya tidak tenang dengan lalu lalang kendaraan di sekitar perlintasan kereta api. Pak Sis rela mengumpulkan uang pribadinya untuk membuat bel pemandu bahwa kereta api lewat. Orang Pak Sis, dia tidak egois dan malah mementingkan nyawa dan hidup seseorang. Cerita ini memberikan nilai informasi mengenai nilai kehidupan yang diajarkan oleh Pak Sis. Nilai kehidupan yang ringan tetapi berguna dan sangat bermanfaat untuk banyak orang. Nilai kehidupannya yaitu bukan sok baik, bukan sok pintar, hidup hanya satu kali, jadilah hidup yang berarti, bisa buat kepentingan orang lain. Feature human interest, kejengkelan, kebencian, atau simpati. Feature ini menekankan dari segi emosional pembacanya seolah-olah pembaca juga merasakan dan dapat emosi dari feature tersebut ketika dibaca. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Nesa. Berikutnya untuk feature biografi akan dibacakan oleh Ica. Oke, selanjutnya feature biografi. Dengan judul Tokoh di Balik Hebatnya Pejuang Difabel Helen Keller. Nah, judul yang diawali dengan kata tokoh sudah menunjukkan bahwa feature ini akan berisi kisah hidup seseorang yang pastinya inspiratif. Nah, teks ini masuk ke jenis feature biografi karena kisah dimulai dari awal pertemuan antara Helen Keller dengan gurunya. Kemudian perjalanan hidup sosok tersebut dalam membimbing Helen Keller, dan di dalam teks ini juga diceritakan gimana guru tersebut mulai dari dia kecil yang terlahir dari keluarga miskin, kemudian pindah ke Amerika, hingga wafatnya sosok tersebut. Terima kasih. Terima kasih Ica. Berikutnya. Kakak Warna berapa artikel? Kelompok 10? 9 artikel, Kak. Oke. Sudah cukup. Terima kasih kelompok 10. Baik, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Sofi. Oke, terima kasih untuk semua kelompok karena sudah mengerjakan tugas kalian dengan baik. Kakak senang sekali dengan hasil tugas kelompoknya kalian. Kenapa? Karena akhirnya kakak tahu bahwa kalian benar-benar paham perbedaan dari setiap feature dan jenis-jenis feature-nya. Oke, terakhir sebelum kakak tutup, seperti biasa kalian akan menulis. Silakan dilanjutkan dari file kalian yang sebelumnya. Kalau kalian menulisnya di Word, silakan lanjutkan di Word yang kalian buat di minggu-minggu kemarin. Yang harus kalian tulis hari ini adalah coba tuliskan definisi rumah menurut kalian. Oke, tapi tambahan untuk pertemuan hari ini adalah tuliskan judul. Harus ada judulnya. Oke, apapun definisi rumah yang ada di kepalanya kalian, silakan kalian keluarkan dalam